Ya, kembali di program di Indonesia Economic Club. Baik, di tengah pandemik yang belum pasti kapan akan berakhir, pemerintah menargetkan investasi di Indonesia mencapai 860 sampai 900 triliun rupiah. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 817,2 triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi tahun 2020 mencapai 74,8% atau senilai 611,6 triliun rupiah. Bagaimana dengan jumlah investasi? Apakah masih belum merata di seluruh wilayah di Indonesia? Karena masih terpusat di Pulau Jawa, yakni 50,3%. Di Pulau Sumatera 23,6%, Sulawesi 8,7%, Kalimantan 8,5%, Maluku dan Papua 5,7%, serta Bali, NTT dan NTB 3,3%. Dan sepanjang tahun 2020 kerjasama antara perusahaan penyertaan modal asing mencapai 301,7 triliun rupiah. Bagaimana penyertaan modal dalam negeri yang mencapai 309,9 triliun. Bahkan baru-baru ini, tepatnya 18 Januari 2021, sebanyak 196 UMKM dan 59 perusahaan besar melakukan penandatanganan komitmen PMA dan PMDN dengan UMKM yang minimalnya mencapai 1,5 triliun rupiah. Iya, baik. Kalau tadi melihat dari target realisasi PMDN luar biasa, angkanya tidak ada angka yang buruk, Pak Bahlil. Nah, melanjutkan tadi pertanyaan Prof. Renat, apa sebenarnya yang menarik bagi Indonesia atau di Indonesia? Tadi sudah menyinggung masalah nikel. Apakah ada yang lain lagi? Fit, sebelum saya masuk jawab yang nikel, tadi yang 611 triliun itu realisasi investasi pada kuartal sampai kuartal 3 ya. Sampai kuartal 3. Kuartal 4-nya belum, karena target kita 817 triliun akan diumumkan nanti kuartal 4-nya tanggal 25 Januari. Oke. Biar clear. Ya. Yang kedua, investasi berkualitas itu kan tidak hanya dilihat dari jumlahnya, penyebaran juga. Baru tahun ini kita melakukan realisasi investasi antara Jawa dan luar Jawa itu hampir berimbang. Dulu-dulunya Jawa itu 55%. Berimbang bisa dikatakan 50-50 atau masih? Ini hampir ini. Hampir ya? Itu terjadi karena pembangunan infrastruktur 5 tahun kemarin itu yang masif, itu nggak bisa dipungkiri. Terus juga yang kedua adalah PMA, PMDN, itu berimbang juga Fit. Dulunya nggak, PMA lebih banyak. Artinya apa? Gairah investasi dalam negeri, trustnya itu udah muncul. Nah kemudian saya mau lanjut tentang nikel tadi. Fit, di hampir semua dunia sekarang itu sudah membuat kebijakan Eropa, Amerika, China, Korea itu sudah mulai mendorong kepada energi baru terbarukan. Mereka sudah masuk pada green energy, di mana mobil kendaraan mereka, mobil ini tidak memakai fosil lagi. Pada 2027 itu 60-70% mobil di Eropa itu udah pakai baterai. China 2026 50%. Amerika pun demikian. Teknologinya sekarang untuk baterai itu yang adalah nikel. Nah di Indonesia 25% dari total cadangan nikel dunia di Indonesia. Kemudian 80% dari bahan baku untuk mendapatkan baterai mobil itu ada di Indonesia. Itu kan kobalt, mangan, nikel sama litiumnya aja yang kita bawa dari Australia. Berikut lagi, ini satu hal lagi yang menarik itu adalah bagaimana mereka mendapatkan dari suplai listriknya itu bukan dari batu bara. Kita punya Kayang, kita punya Mambramo di Papua 23.000, Kayang 11.000. Hanya dengan cara inilah kemudian kita akan membuat dunia terpana pada Indonesia. Tidak ada investasi dari negara lain yang sehebat Indonesia khususnya untuk baterai mobil. Makanya kemudian tidak salah kalau yang sudah teken MOU itu CATL. CATL sama LG ini pemain dunia semua ini. Mereka pemain yang terbesar-besar di dunia. Jadi dengan kata lain ini ada lokomotif penariknya
dan banyak ada ribuan perusahaan dan industri yang akan muncul di belakangnya. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa investasi ini seperti kereta. Ada lokomotif, ada gerbong. Nah, lokomotifnya ini kita bikin ini baterainya, karena 60%, 50-60% komponen mobil listrik itu ada di baterai. Nah, kalau ini masuk, BASF itu sudah mengirim surat ke BKPM. Masuk mereka, sudah penelitian. Tesla, angkanya belum ya Tesla, tapi yang sudah oke itu angkanya itu CATL sama LG. Saya punya bayangan, Prof. Dan ini saya dorong semua bikin di Batang, di kawasan industri Batang. Saya punya satu bayangan bahwa suatu ketika Indonesia menyuplai kepentingan dunia dalam mendorong energi baru terbarukan. Dan disitulah orang akan tahu bahwa Indonesia bukan Bali aja. Tapi Indonesia ya, itu Indonesia dari Aceh sampai Papua. Karena sesungguhnya nikel ini ada di kawasan timur. Sebagian kobal itu juga dan mangan juga ada di NTT. Ada sebagian juga di Aceh. Dan disinilah momentum emas untuk kita dorong. Pak Bahlil, kalau kita bicara tentang industri yang baru ini dan terbarukan, berarti ada yang lama yang menjadi tidak relevan dan tiba-tiba bisa menghilang. Kemana peran perusahaan-perusahaan otomotif lain yang sudah lebih dulu ada di Indonesia dan mereka tidak masuk ke mobil listrik? Jadi, apa yang akan terjadi dengan investasi asing di bidang itu? Kita tetap memberikan ruang. Regulasi kita regulasi yang fair. Kalau ini kan regulasi untuk mobil listrik. Mobil listrik itu bahkan PPN-nya 0. Jadi kalau yang sudah lama mau juga melakukan kembangkan mobil listrik, monggo, Prof. Tapi yang lama kita memberikan market aja. Tetapi harus diingat, kebijakan Indonesia ke depan itu sudah harus masuk mobil listrik. Kenapa? Karena salah satu defisit neraca perdagangan kita yaitu oil and gas. Subsidi kita paling besar itu minyak. Nah, kalau kemudian kita bisa ganti dengan baterai, maka kita menang dua. Cadangan devisa kita lebih baik, kemudian defisit neraca perdagangan kita akan juga semakin baik, dan yang ketiga, subsidi yang selama ini kita pakai yang mohon maaf kata dibakar saja, bisa kita pakai untuk yang lain. Pak Bahlil, ini bukan hanya kita bertiga yang akan bicara di sini, tapi kita menyapa dulu ada Pak Tumiono. Selamat malam Pak Tumiono. Halo Wita, selamat malam. Iya. Selamat malam Pak Tum. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kami, dan ini menjadi menarik karena Anda di tengah pandemik ini, bahkan nanti kalau saya tidak salah 29 bulan ini Anda akan IPO, dan berarti itu dari sisi positif yang tadi disampaikan Pak Bahlil itu benar bahwa ada antara PMA dan PMDN ini ternyata memang berimbang. Silakan Pak Tumiono. Iya, selamat malam Pak Ketua. Malam, Bang. Apa kabar? Jadi kalau cerita tentang IPO ya Wita ya, sebenarnya preparation kita itu lumayan rada panjang. Tapi saya itu mungkin Prof. Renal tahu banyak tentang saya, jadi saya tidak pernah takut berhadapan dengan keadaan. Jadi setiap liability itu pasti ada opportunity yang akan timbul, sehingga timing yang saya lakukan ternyata pas. Pada saat saya evaluasi itu bursa di posisi 4.500 pada posisi drop, tapi pada saat exit saya perhitungkan bahwa pasti ada exit close pada saat masa pandemi. Ternyata pas saya dapat pre-efektif dari OJK, disitulah market mulai naik, bukan hanya naik, bahkan malah bullish dari angka 4.000 ke 6.100, bahkan dari ini closing di angka sekitar 6.415. Jadi disitulah sebuah opportunity kita kalau kita selalu prepare. Kalau dulu saya jadi CEO BUMN izinnya agak panjang, tapi kalau sekarang ini kan saya enggak perlu izin, artinya fleksibilitasnya tinggi sehingga timing itu bisa saya dapetin dengan forecast saya sendiri. Di situ kita sehingga pas market lagi tinggi ya inilah timing buat saya untuk exit, untuk menaikkan capacity doing investment. Baik Pak Tum, jadi Pak Tum ini masuk di dalam industri pangan ya. Sesuatu yang sudah dirintis sudah cukup lama dan melihat sekarang ini ada potensi untuk mendapatkan investment dari pasar modal, begitu ya. Nah Pak Tum, di lain pihak ini pangan ini tetap dibutuhkan di negeri kita.
Namun supaya bisa kompetitif, ya, pasar tentu melihat kompetitif. Apa yang Pak Tum lihat masih diperlukan untuk meningkatkan daya saing? Ya, jadi satu hal, Prof, kalau saya selalu menyampaikan itu karena basic saya itu orang teknik, jadi kita itu punya matahari 12 bulan, punya hujan 7 bulan. Jadi kalau kita bisa menahan air lebih panjang, artinya produktivitas itu naik. Nah, disitulah daerah aliran dari dari dam kita harus meningkat. Nah, saya balik ke diri saya sendiri, nanti tidak terlalu jauh. Yang diperlukan adalah satu poin. Tadi Pak Ketua sampaikan bahwa investasi itu poin krusialnya adalah men-shortcut sebuah perizinan. Jadi selalu masih ada kendala itu, walaupun sekarang Omnibus Law sudah jalan, itu masih diperlukan dorongan yang kuat untuk bisa di level aplikasinya bisa jalan baik, sehingga dalam suasana seperti ini kami juga ada support untuk men-speed up sebuah investment program. Jadi saya kasih gambaran, Bro, dalam posisi sulit kemarin kita di 2020 saya masih belum investasi close to 1 triliun, hampir kira-kira tepatnya di sekitar angka 980. Tahun ini saya memforecast kira-kira 1,8. Pada durasi 4 tahun ke depan, saya mendesain untuk melakukan investasi di sektor pangan itu kira-kira 11 triliun. Jadi saya mohon dukungan Pak Ketua mumpung ada di forum ini untuk bisa membantu teman-teman, termasuk teman-teman saya, supaya Omnibus Law ini teraplikasi dengan baik di level pelaku. Pak Tumiono, nanti kita akan sambung lagi. Saya juga penasaran bahwa di 2 tahun terakhir ini ternyata 1 triliun nanti IPO pada tanggal 29 itu adalah IPO terbesar. Nah, strategi apa yang Anda lakukan? Tentunya di Indonesia Economic Club akan segera kembali.